Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil revisi kami tentang heuristic evaluation aplikasi signal. Next. Jadi anggota kelompok kami ada 5, yaitu ada Rafid Muyasar, Mala Anissa, Rezik Utsir, Siti Aisyah, dan saya sendiri Hafiz Samadi. Next. Jadi aplikasi Signal ini merupakan inovasi layanan administrasi kendaraan bermotor berbasis digital yang dikembangkan oleh Korlantas Polri bekerjasama dengan instansi terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Badan Pendapatan Daerah, Jasa Raja, dan Ditjen Pajak. Aplikasi ini berfungsi untuk membayar pajak kendaraan bermotor, pengesahan STNK tahunan, pembayaran dana wajib kecelakaan, dan cek data kendaraan bermotor secara online. Next. Oke, untuk daftar khusus ini kami ada 4. Itu pertama ada Zen, kemudian ada Misbah, kemudian ada Budi, dan cewek satu lagi. Ya, next. Oke, di sini kami menggunakan prinsip Don Norman. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi pada halaman pertama tuh untuk halaman pertama tuh ada prinsip yang dilanggar yaitu acceptance dan evaluation. Dengan aspek permasalahannya itu ada di layar pembuka tidak menampilkan indikator status sehingga pengguna bingung apakah aplikasi ini sedang dimuat. Solusi di sini kami menambahkan indikator loading. Terus di tampilan kedua tuh aspek permasalahannya itu ada standardized. Dengan aspek permasalahan itu tidak tersedia ikon atau tombol lain pada halaman sehingga pengguna berpotensi bingung. Untuk solusinya itu ditambahkan ikon atau tombol aksi seperti skip. Terus ada gambar yang kedua di mana gambar yang kedua nih prinsip dilanggar itu adalah standardized. Dengan aspek permasalahannya itu tidak tersedia ikon atau tombol lain pada halaman. Untuk solusinya itu juga ditambahkan ikon atau tombol aksi seperti skip. Terus pada halaman keempat itu juga sama dengan aspek permasalahannya itu tidak tersedia ikon atau tombol lain pada halaman. Dengan solusinya itu tambahkan ikon atau tombol aksi seperti skip. Dan terakhir tuh gambarnya prinsip yang dilanggar adalah standard jet dengan permasalahannya itu tidak ada tombol daftar di sini kecil. Jadi daftar di sini itu kecil dan mudah terlewat. Solusi di sini perbesar tulisan daftar di sini dan berikan warna yang lebih kontras. Selanjutnya dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, pada slide ke-7 dari gambar pertama yang dilanggar yaitu prinsip design for error. Permasalahannya user bisa bingung kenapa lokasi dibutuhkan tanpa penjelasan. Solusinya tambahkan alasan singkat, misalnya untuk menampilkan samsat terdekat. Kemudian untuk gambar yang kedua, ya prinsip yang dilanggar yaitu simplify text structure. Permasalahannya tidak ada contoh format input dan solusinya tambahkan placeholder dan validasi real time. Oke, untuk gambar ketiga, aspek yang dilanggar yaitu standar design. Permasalahannya logo verifikasi profil berhasil, warnanya kurang menonjol atau kurang kontras. Solusinya tambahkan warna kontras atau aksen visual agar terlihat lebih jelas. Selanjutnya pada slide ke-8, pada gambar pertama yang dilanggar yaitu visible executing dan evaluation. Masalahnya tidak ada umpan balik dari sistem apakah foto yang diambil sudah sesuai atau belum. Solusinya berikan umpan balik visual atau pesan teks otomatis. Pada gambar kedua yang dilanggar yaitu design for error.
Masalahnya, jika verifikasi gagal, sistem tidak memberitahu pengguna apa yang salah. Solusinya tampilkan pesan kesalahan yang jelas, seperti wajah tidak terdeteksi. Kemudian untuk gambar yang ketiga, prinsip yang dilanggar yaitu standar design. Masalahnya, logo verifikasi profil berhasil warnanya kurang menonjol atau kurang kontras. Solusinya tambahkan warna kontras, aksen visual. Lalu untuk gambar keempat, juga standar design yang melanggarnya. Masalahnya, logo verifikasi OTP berhasil warnanya juga kurang menonjol. Solusinya tambahkan warna kontras. Lanjut yaitu gambar kelima, prinsip yang dilanggar yaitu design for error. Masalahnya tidak ada opsi kirim ulang email yang akan menjadi masalah jika pengguna tidak menerima email verifikasi. Solusinya tambahkan tautan kirim ulang email di pop-up untuk mencegah pengguna frustasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, pada slide ini ada beberapa prinsip yang dilanggar. Yang pertama itu ada prinsip yang dilanggar use real world and user knowledge. Dan di sini pada gambar pertama istilah teknis ETB, PKP dan EKD terlalu rumit dan tidak familiar bagi pengguna. Jadi solusinya yaitu ditambahkan seperti pajak digital kendaraan. Terus pada gambar kedua ini prinsip yang dilanggar tuh oke ini cok. Bentar. Astagfirullah. Kok biru nih, oi? Di sini kuning. Nggak ada keterangan kuning apa. Malah. Apa nih? Oi. Udah, harusnya baca. Ya, kalau nggak bisa skip. Apa? Hah? Ya, kalau nggak bisa nggak apa-apa, skip aja. Cuman ya udah. Gimana jadi? Ini udah masuk video, Cok. Enggak, nanti bisa di-cut nggak? Bisa di-cut disatuin nggak? Tuh cara editnya. Ini yang biru apa dulu? Visible Gimana? bagi Itu itu. kosong. Itu kan ada tulisannya di bawah tuh, tidak ada feedback saat itu. Visible Itu bagi aja fit dibaca. tuh fit. Harusnya kita baca itu aja udah. Jadi Udah kena lah, aku baca yang slide nih lah. Aku baca yang slide nih. Saya ulang. Berarti ulang atau mana? Ini prinsip yang dilanggar visible bukan? Yang biru nih. Alah ketua. Itu tadi yang dipermasalahkan ketua. Itu yang tadi dipermasalahkan. Ya. Apa visible? Cuman warnanya tuh. Putus-putus, Cok. Oke. Ada lagi nggak slide selanjutnya? Oke, aku ulang ah. Pada slide ini prinsip yang dilanggar yaitu pada gambar pertama use real world and user knowledge. Jadi istilah teknis ETBKP dan EKD terlalu rumit dan tidak familiar bagi pengguna. Jadi solusinya yaitu tambahin seperti diubah menjadi tulisannya pajak kendaraan online. Jadi pengguna-pengguna lain yang awam ini mudah tahu. Terus yang gambar kedua yang ketiga nih yaitu
prinsip yang dilanggar visible execution and evaluation. Tidak ada feedback saat riwayat transaksi kosong, halaman kosong tanpa penjelasan. Jadi perlu kita tambahkan seperti belum ada riwayat transaksi. Mungkin itu solusinya. Terus selanjutnya prinsip yang dilanggar pada halaman ini yaitu paragraf pertama constraints natural and artificial, yaitu tidak ada informasi apa yang terjadi setelah user memilih opsi. Terus pada gambar selanjutnya yaitu visible execution and evaluation. User hanya bisa melihat daftar pertanyaan tanpa opsi untuk mengajukan pertanyaan baru. Lalu pada halaman ini prinsip yang dilanggar yaitu design for error. Tidak ada tombol shortcut langsung ke halaman tambah kendaraan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada halaman cara bayar dan peraturan dan info samsat, di mana di sini tuh di peraturan masalahnya itu ada tautan unduh gagal dibuka tanpa opsi alternatif. Nah, jadi di situ solusinya itu tambahkan ikon unduh untuk sebagai antisipasi jika link unduh tidak bisa digunakan. Kemudian ada halaman info samsat, di mana masalahnya itu tautan unduh gagal dibuka tanpa opsi alternatif. Di sini tuh solusinya itu tambahkan pesan error atau saran solusi seperti refresh koneksi atau kontak CS jika fitur map gagal. Next. Di sini tuh ada rangkuman dari solusi dari berbagai prinsip yang dilanggar. Yaitu yang pertama itu ada simplicitas struktur, di mana solusinya itu ada tambahkan placeholder dan validasi real time agar format input lebih jelas. Kemudian ada constraint natural dan artificial, di mana terapkan validasi otomatis. Kemudian ada visible, yaitu execution dan evaluation, yaitu sediakan feedback visual atau teks seperti loading atau pesan tidak ada transaksi agar user tahu status sistem. Kemudian ada prinsip design for error, di mana solusinya itu berikan pesan error spesifik, misalnya itu wajahnya tidak terdeteksi atau pencahayaannya kurang. Serta opsi alternatif seperti kirim ulang email atau retry peta. Kemudian ada prinsip standardize, di mana solusinya itu gunakan label, warna, icon, atau tombol skip yang konsisten dan kontras agar mudah dipahami. Next. Jadi kesimpulan dari keseluruhannya itu yaitu evaluation, improvement, and consistency. Next. Sekian dari kami, maaf jika ada salah kata. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.